Jelajah Kuliner kembali hadir menyajikan menu-menu kuliner pilihan untuk Anda. Bersama saya, Cahyani Dean, inilah Jelajah Kuliner. Sebuah kafe di bilangan kawasan Jakarta Selatan hadir dengan konsep pantai di kawasan perumahan elit. Nah, konsep ini diusung untuk mengobati kerinduan masyarakat akan suasana pantai di Bali. Di Jakarta, kita bisa menemukan banyak kafe dengan desain interior beragam dan unik. Salah satunya kafe pribadi, Coffee and Eatery, yang berada di Jalan Dukuh Patra 5, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Berada di kawasan perumahan elit menawarkan konsep beach cafe yang ada di Bali, lengkap dengan pasir putihnya. Meski menawarkan konsep kafe bernuansa pantai Bali, para pengunjung tidak perlu takut kepanasan karena terlindungi atap. Konsep ini dipilih untuk mengobati kerinduan masyarakat akan suasana Bali. Untuk pribadi Coffee and Eatery, konsepnya memang seperti di pantai, ala-ala pantai, dan juga seperti di Bali. Jadi setiap tamu pengunjung yang datang di sini itu berasa kayak di pantai, kayak di Bali. Nah, kita ini terinspirasi dari tempat-tempat yang ada di Bali pastinya, tempat-tempat hangout, tempat nongkrong yang ada di Bali. Jadi kita ambil membuat suasananya seperti di situ. Jadi berharap orang-orang yang datang ke sini seperti liburan yang singkat gitu. Dia bisa makan di sini, bisa minum, bisa nyantai, ngobrol. Nuansa pantai benar-benar dihadirkan di seluruh sudut kafe ini, mulai dari material hingga dekorasinya. Salah satunya hiasan rumbai-rumbai daun kering di pinggir atap kafe. Pribadi Coffee and Eatery tidak hanya menghadirkan nuansa pantai saja, di sini juga menawarkan hidangan cukup beragam dari menu makanan Asia, Western, dan Nusantara. Salah satu menu favorit, mushroom pizza dengan adonan pizzanya yang tipis dan renyah. Serta dilengkapi dengan topping jamur kancing, dipadukan dengan keju yang melimpah, yang membuat aroma dan rasa keju sangat terasa. Kita ada Indonesian food pastinya, dan juga Western food. Nah, salah satu diantaranya ada sop buntut, ada lumpia Semarang, terus ada juga yang paling favorit itu di creamy mushroom pizza. Itu benar-benar banyak banget yang suka dan yang nyari pizzanya, karena memang kita di sini pizzanya tipis, creamy banget, dan ada mushroomnya gitu. Dan untuk minumannya kita juga ada di Papa Booster, ada di Pink Lady, dan pastinya juga kopi susu pribadi. Harga makanan dan minuman yang ditawarkan di kafe ini beragam, mulai dari Rp30.000 hingga Rp200.000. Selain cocok untuk bekerja atau sekadar bersantai, kafe juga memiliki beberapa spot foto Instagramable. Untuk Anda yang kangen liburan ke Bali namun belum bisa bepergian, kafe ini bisa menjadi referensi untuk menikmati suasana beach cafe tanpa meninggalkan Jakarta. Devri Novaldi, JPM TV. Selanjutnya kami ajak Anda bernostalgia sambil kulineran mengunjungi restoran yang ada di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Restoran ini mengusung konsep tempo dulu dengan interior heritage bergaya China, Belanda, dan juga Jawa. Di Jakarta, kita bisa dengan mudah menemui restoran bergaya modern. Namun, ada restoran yang justru mempertahankan gaya tempo dulu, yaitu House Triveli Heritage Resto and Patissier. Restoran yang ada di Jalan Ciujung nomor 36 Tanah Abang, Jakarta Pusat ini sangat unik karena berkonsep mengajak pengunjung restoran bernostalgia ke masa lalu. Restoran ini dilengkapi interior heritage bergaya China, Belanda, dan Jawa. Ini dibuat untuk mengapresiasi kenangan dan nilai sejarah masa lalu, terutama bagi keturunan mantan Camp Cideng. Selain itu, mengenalkan sejarah, budaya, serta kuliner tempo dulu pada pengunjung lainnya. Di tahun 42-45, Perang Dunia Kedua,
ada kamp tawanan Jepang. Ini dikenal dengan Kamp Cideng. Dan itu 10.000 wanita Belanda dan anak-anak ditawan di sini sampai kira-kira sudah 3 tahunan. Nah itu salah satu reason atau kita bagaimana kita ingin mengetengahkan latar belakangnya. Selain juga rekam jejak keluarga yang di kami ini sudah sekitar 200-300 tahun berada di Jakarta. Dan itu salah satunya yang merupakan suatu misi visi lah kita ke depan sebetulnya, dan memperkenalkan istilahnya pelestarian budaya, sejarah maupun rekam jejak kuliner keluarga. Restoran yang berdiri sejak 2006 ini menyajikan makanan bercita rasa Nusantara. Tentu harga yang bervariasi mulai Rp30.000 hingga Rp100.000. Restoran yang memiliki nama Hoze dari bahasa Belanda memiliki arti rumah Tanah Abang 2. Restoran ini memberikan kesan makan seperti di rumah sendiri. Pemberian nama Hoze ini karena adanya sejarah lokasi didirikannya restoran tersebut. Di abad 20, Jalan Tanah Abang 2 yang dikenal sekarang itu namanya Lantry Valley. L-A-A-N, Tango, Roma, India, Victor, Eko, 55 India. Lantry Valley. Lan itu jalan yang panjang, Long Avenue. Trivelley itu nama, saya juga sampai sekarang belum tahu. Karena itu kayak seperti dari Itali gitu ya, nuansanya, bunyinya. Tapi kita sendiri coba saya by research sampai sekarang belum tahu gitu. Trivelley apa sih, dasar dari mana? Nah itu nama jalan Tanah Abang 2. Nah karena saya dilahirkan juga besar di sana puluhan tahun, 60 tahun saya lebih dibesarkan di sana. Makanya saya mengambil sebagai sesuatu memorabilia bagi kita, Hoze Trivelley. Restoran yang kental memiliki nilai sejarah dan budaya ini buka setiap hari kecuali di hari Jumat. Buka dari pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Jadi untuk Anda yang ingin menikmati makanan bernuansa Nusantara sambil bernostalgia, langsung saja datang ke Hoze Trivelley. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Dahut. Warung Tegal atau warteg memiliki magnet tersendiri bagi para pecinta kuliner. Salah satunya Warteg Warmo yang sudah berdiri puluhan tahun dan menjadi warteg legendaris di Jakarta. Warteg Warmo, salah satu warung Tegal tertua di Jakarta. Warteg Warmo sudah berdiri sejak 1969. Warteg yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan ini selalu dikunjungi pembeli dari berbagai kalangan.
Pembeli datang ke Warteg Warmo dengan berbagai alasan, mulai dari menyediakan lauk pauk lengkap, warung makan yang bersih, serta cita rasa yang masih terjaga. Warteg Warmo menyajikan lebih dari 40 menu makanan, seperti cumi, babat, telur dadar, hingga aneka sayur. Generasi kedua dari Warteg Warmo, Sam Reza, telah menjalankan usahanya untuk melestarikan tradisi keluarga. Walau saat ini bisnis warteg sudah menjamur, namun Warteg Warmo masih menjadi pilihan utama pembeli. Menu, paling menu. Ya variatif lah kita. Ya karena udah langganan mungkin dari mulut ke mulut. Ya teruslah lanjutin dari orang tua. Beberapa pembeli mengaku setia makan di sini. Warteg Warmo dinilai sebagai nostalgia karena sudah puluhan tahun berlangganan. Dari segi harga, Warteg Warmo juga masih terjangkau. Dari sekolah, dari SMA. Terus saya tinggal di Tebet. Tinggalnya memang di Tebet. Kenapa sih Bu milih masak pribadi? Enak, makanannya enak, terus bersih tempatnya. Terus sudah ada terkenal kan jadinya. Keren-keren. Banyak menunya, banyak pilihan. Apa yang paling disuka dari sini? Kalau aku suka cuminya. Makanya kalau kesini nyarinya cumi. Ya hampir sering lah. Dari sejak tahun berapa? Tahun 89 ya, saya dulu kerja di sebelah. Kalau apa sih Pak yang milih Warteg Warmo dibanding tempat lain? Ya ada yang mau menunya banyak, terus makanan juga enak. Nah cukup lah. Kini, warteg sudah menjadi menu wajib sehari-hari bagi masyarakat dari berbagai kalangan dan pekerjaan. Warteg Warmo buka 24 jam, sehingga selalu menyediakan hidangan lezat bagi Anda yang merasa lapar. Ori Salvian, JPM TV. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar kuliner sate gelembo? Nah, sate gelembo ini merupakan daging sapi yang disiram dengan kuah tongseng dan disajikan dengan nasi pecel, juga dengan sayuran yang segar. Sate gelembo menjadi kuliner baru di Jombang, Jawa Timur. Anda bisa berkunjung ke depot di Jalan Anggrek Desa Candi Mulyo, Jombang Kota. Sate gelembo berbeda dengan jenis sate pada umumnya. Sate gelembo diberi bumbu lebih dahulu sebelum dibakar. Bumbunya merupakan paduan rempah-rempah dan kacang tanah, menyerupai bumbu tongseng. Saat dibakar, aroma asap memunculkan cita rasa yang khas. Pembakaran sate cukup lama hingga rasa bumbu merasuk ke serat-serat daging. Penyajian sate gelembo dipadukan dengan nasi pecel yang juga memiliki rasa khas dengan sayuran dan sambal kacang tanah. Setiap porsi nasi pecel dipadukan dengan 5 tusuk sate gelembo. Rasa pedas, gurih, serta segarnya sayuran menjadi kelezatan tersendiri. Para pembeli bisa menikmati sayuran segar bersama menu sate memiliki cita rasa khusus. Enak, mantap, manis, terus bumbu-bumbunya terasa manis, pedas juga. Pokoknya enak. Sering Pak sini Pak? Nah, seminggu 3 kali, 4 kali. Dibandingkan dengan sate yang lain, apa yang membuat Bapak lebih suka sate ini? Satenya terasa gurih, manis, terus pedas. Sama terasa beda. Pokoknya mantap, manis. Sate gelembo menjadi menu favorit, harganya terjangkau karena hanya Rp25.000 per porsi. Pecel bisa sayur bening, dia bisa dipadu dengan bumbu pecel dan sayur bening. Apa yang membuat berbeda dengan sate lainnya? Lebih khas rasanya dan lebih gurih dibanding dengan sate-sate yang karena kami sajikan dengan bumbu yang khas kami buat sehingga cocok di lidah masyarakat Jombang. Kuliner sate gelembo bisa menjadi pilihan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati kuliner berbeda di Kota Santri. Saiful Mualimin, JTV, Jombang, Jawa Timur. Menikmati olahan daging domba dipadukan dengan pisang goreng ala Afrika tentu memiliki cita rasa yang berbeda ya pemirsa. Nah, Anda bisa mencoba kuliner yang satu ini di Sate Domba Afrika Haji Malik.
soal kuliner, sate menjadi salah satu makanan yang cukup favorit yang ada di Indonesia, di mana sate memiliki ciri khas penyajiannya menggunakan tusuk sate yang terbuat dari berbahan bambu. Nah, namun ada salah satu sate yang penyajiannya berbeda dari sate yang kebanyakan yang ada di Indonesia. Penasaran kan? Mau tahu satenya seperti apa? Yuk ikuti saya. Sate yang saya maksud adalah sate domba Afrika. Sate yang satu ini tidak menggunakan tusuk sate, melainkan dipotong dadu. Tak hanya itu, dalam proses pembuatannya, sate domba Afrika menggunakan potongan daging domba pilihan, serta menggunakan 4 teknik memasak untuk menurunkan kolesterol pada daging domba. Kian lezat karena dimasak bersama racikan bumbu khas. Proses pembuatannya itu kita sengaja ada 4 kali proses itu. Pertama dari proses bakar mentah, kedua pengukusan itu dia menurunkan kolesterolnya, dan proses ketiga itu panggang lagi, dan keempat itu tadi kita sudah proseskan itu, cara keempat dikocok ke dalam panci biar bumbunya meresap di situ. Sate domba Afrika tidak disantap dengan lontong maupun nasi, melainkan dengan pisang goreng atau pisang loko yang memiliki rasa lebih manis dan empuk. Karena sebelum digoreng, pisang tanduk diberi olesan bumbu. Tentu perpaduan sate domba dan pisang loko menghadirkan sensasi berbeda di lidah saya. Sate ini disajikan tidak menggunakan lontong maupun nasi, tapi menggunakan pisang goreng atau pisang loko. Nah, tahu kan rasanya seperti apa? Nah, saya mau mencobanya nih. Perpaduan rasanya cukup unik dan tapi enak. Coba. Usai menyantap sate domba Afrika, jangan lupa memesan jus mentimun untuk membantu menetralisir kolesterol. Jika Anda ingin menyantap seluruh hidangan ini, bisa datang ke kedai sate domba Afrika Haji Malik. Untuk harga, satu porsi sate domba Afrika dihargai Rp55.000, sedangkan pisang loko Rp18.000. Sudah menghabiskan setengah porsi sate domba Afrika. Dan ini rasanya itu enak banget, apalagi dipadukan dengan pisang lokonya ini yang rasanya gurih, jadi di mulut semua rasa bercampur. Nah, untuk Anda yang ingin atau penasaran dengan rasa sate domba Afrika ini, tinggal langsung datang ke kedai sate domba Afrika Haji Malik di Jalan Profesor Satrio, Kasablanka, Jakarta Selatan. Devri Novali, Arisandi, JPM TV.
balapan ini terus melaju. Hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonnina di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Buah khas kota Jakarta ini mulai sulit ditemukan nih pemirsa. Namun untuk mengembangbiakannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangbiakan salak condet yang merupakan buah khas dari kota Jakarta di agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur. Agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur menjadi salah satu tempat konservasi yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas KPKP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di kawasan seluas lebih dari 3 hektar ini ditanam beberapa tanaman buah asli Jakarta, salah satunya salak condet. Salak condet atau buah yang memiliki nama latin Salaka edulis cognita saat ini sudah sulit ditemukan di pasar-pasar buah. Bisa dibilang populasi tanaman ini di tempat asalnya sendiri nyaris punah. Di Condet, daerah aslinya, tanaman salak condet tersisa hanya di agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur. Di tempat lainnya, lahan tanaman salak berubah menjadi permukiman. Salak condet sebagai maskot Jakarta juga memiliki perbedaan dengan salak jenis lainnya yang ada di Indonesia. Yang membedakan salah satunya dari rasa, ketebalan, hingga tekstur buahnya. Dimana kalau ciri-ciri salak condet itu ya dari mulai kulitnya itu tersusun rapi, warnanya kuning ke coklat-coklatan, kemudian bersusun secara rapi seperti genting itu ya. Kemudian si dagingnya tebal ya, kemudian bijinya agak kecil ya. Nah, beda dengan salak cakra yang lain. Kemudian rasanya manis ya. Agak asam-asam dikit ya, sehingga menimbulkan kesegaran dan berbeda dengan salak-salak yang lain gitu ya, dan lebih renyah gitu, lebih renyah salak condet itu gitu. Di kawasan agrowisata Cagar Buah Condet ini terdapat lebih dari 2.000 pohon salak condet. Uniknya, buah salak di sini terus berbuah tanpa menunggu musim panen. Kapanpun pohon salak di kawasan konservasi ini bisa dipanen. Hal ini agar para pengunjung atau masyarakat datang ke kawasan ini bisa mempelajari dan merasakan langsung buah salak condet khas DKI Jakarta. Istimewanya di sini bersyukur bahwa di sini alhamdulillah hampir setiap saat ada terus. Jadi nggak panennya nggak serempak, karena kita buat seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan dibuatnya sekali panen, itu nanti pada saat ada yang berkunjung sini nggak ada, cuma nama doang. Tapi ini kan terus-terusan ada. Jadi bertahap terus. Mudah-mudahan hampir tiap waktu ada terus salak condet yang bisa dicicipi di sini. Makanya bagi warga Jakarta khususnya, ya mungkin nanti kalau setelah pandemi berakhir, ya silakan berkunjung ke sini untuk mencoba mencicipi salak. Dalam melestarikan dan membudidayakannya, ada perawatan khusus untuk pohon salak condet agar menghasilkan buah yang baik. Pemberian pupuk kandang 2 kali dalam 1 tahun dan terus menjaga kebersihan pohon agar tidak terjadi pembusukan buah salak. Kita memang pohon salak ini harus rapi dan bersih agar supaya ngapa? Bunganya itu nggak busuk di saat dia mau berkembang. Nah, gitu. Karena kita di sini kan nggak cuma pohon salak yang ditanam, ada pohon duku, meninjo, kecapi, gitu dan sebagainya. Ada pucung juga. Nah,
Nah, kalau bunganya seperti ini sambil dijalan nih, kalau bunganya seperti ini ketutup sampah nanti kan busuk gitu. Nggak bisa kita menghasilkan buah dengan baik. Agrowisata Cagar Buah Condet bukan hanya tempat wisata semata. Kawasan ini merupakan tempat konservasi untuk menjaga agar buah yang menjadi maskot Jakarta tidak punah. Dan masyarakat bisa ikut melestarikan salak condet dengan meminta bibit pohon salak condet secara gratis melalui geopenstreetmap.id/dkpkp. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV. 800 buah golden melon jenis Apollo dan Alisa berhasil dipanen di Agro Edukasi Wisata Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, buah golden melon ini merupakan hasil dari tanaman hidroponik, media tanam tanah, dan juga penggunaan greenhouse. Daging buah yang tebal, memiliki rasa manis dan mengandung banyak air, menjadikan buah golden melon sebagai komoditas pertanian yang menjanjikan. Namun untuk memaksimalkan hasil panen, butuh pengelolaan yang efektif dan efisien. Seperti yang dilakukan Agro Edukasi Wisata Cilangkap, Jakarta Timur, yang memandukan sistem hidroponik, media tanam tanah, dan penggunaan greenhouse. Menurut PJLP Pengelola Kebun Hidroponik Cilangkap, Agus Bisbah, terdapat beberapa keunggulan budidaya golden melon di dalam greenhouse dibandingkan di lahan konvensional. Keunggulan tersebut dapat merekayasa cuaca, memangkas masa panen, dan mencegah adanya serangan hama. Pengelola juga dapat mengontrol air hujan dan sinar matahari yang masuk ke dalam greenhouse sehingga kualitas tanaman dapat terjaga. Dalam budidaya golden melon, pengelola menggunakan 2 greenhouse berukuran 2.500 meter persegi. Selain menggunakan metode greenhouse, pengelola juga memadukan teknik pertanian polybag dengan sistem hidroponik. Polybag berisi tanah tetap digunakan sebagai media tanam, namun untuk pemupukan menggunakan pupuk khusus hidroponik. Sendiri Pak, mungkin kalau di luar 1 tahun 1-2 kali mungkin Pak ya, karena dia memerlukan pengolahan lahan terlebih dahulu gitu ya, pembajakan, pencangkulan. Kalau di dalam greenhouse dan menggunakan sistem seperti ini, yang menggunakan polybag ini, kita tidak memerlukan pencangkulan, pengolahan lahan, sehingga bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu Pak. Oleh karena itu dalam 1 tahun bisa sampai 3 periode gitu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apresiasi budidaya golden melon yang dilakukan Agro Edukasi Wisata Cilangkap. Selain sebagai tempat wisata dan edukasi, diharapkan metode budidaya golden melon yang diterapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Baru saja tadi kita panen melon yang ditanam kira-kira 70 hari yang lalu dan sekarang sudah bisa dipanen. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kawasan agrowisata ini sebenarnya memiliki potensi untuk bisa menjadi salah satu sentra kegiatan wisata, tapi juga sentra kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran untuk pengetahuan maupun pembelajaran untuk diaplikasikan. Dalam setahun, Agro Edukasi Wisata Cilangkap mampu memanen golden melon sebanyak 3 kali. Untuk tiap kali panen, pengelola dapat memanen sekitar 1 hingga 2 ton buah golden melon. Di pasaran, nilai jual golden melon pun cukup tinggi dibandingkan jenis lainnya, dengan kisaran harga Rp22.000 per kilogram. Sebastian Dimas, Seto Pranoto, JPM TV, Jakarta. Jawa Timur,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Di depan itu, coba kamera ke sana. Nah ya, di depan itu nggak tahu warga mana. Aku coba mau nanya ke Masnya ini dulu kali ya. Mas, sampean yang jualan kopi? Iya. Nah sini dulu. Bapak yang ODGJ yang itu warga sini kan? Itu loh. Oh iya. Warga sini ya? Iya. Punya anak? Enggak punya. Punya keluarga. Punya keluarga. Ya Allah, kasihan. Kalau mau tak mandiin gitu gimana ya? Ada toilet apa enggak ya? Ada. Di mana? Di dalam? Ya. Di pasar. Itu yang biasanya di sini itu toh? Enggak. Oh enggak ya? Iya. Betul. Kalau yang di situ kan orangnya gembala itu toh. Iya. Kan sempat kita bergerak tapi kayaknya tenang ya. Ya punya keluarga di sini berarti. Iya. Kalau seumpama nurut Mas siapa ini? Mas rambutnya sampean kok putih piye toh? Mas apa jenenge? Mas Junet. Aku nanti pesen es ya, Bapak itu tak ajak ke sini minum gitu kira-kira apa? Sampeyan jualan makan apa enggak? Jualan. Tak rayune ya karo sampean. Sampeyan mesti kenal wong to? Kenal apa ora? Bu, jenenge sapa? Husen. Assalamualaikum Pak Husen. Woi. Gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Kabarnya sampean piye? Ki lho rokok iki. Rokok iki. Pak, rokok iki lho. Sik to. Ojo. Gak. Kene lho kene gak. Oh, gak. Adi. Enggak. 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 Mas, dikono ngene warung sampean ae. Ayo. Oh, gak ngene lho ngene. Delok sik di. Ngene lho gak. Hehe. Tak wene rokok kene lho, kene Mas. Oh, ya. Hei. Si ojo. Boten hehe. Boten napa-napa pun to. Jenengan boten kula napa-napa no. Napa-napa, Pak. Sudah, diam dulu. Pun. Dah. Hei. Sampeyan tak tumbasno rokok, tak tumbasno maem. Ora diapa-apakno. Pak polisi apik. Wis tenang sik. Aja diculno Mas Adi. Sampeyan iki di. Wis, ngene, nyekel wong cek. Ha, wis. Sampeyan gak diapa-apakno. Boti, sampeyan lho. Wis. Dikai diramu tapi kok kayak ngomongin Mas. Pun, ditumbakan ngopi, sampean ngopi apa ngombe teh? Nah, sampean gak ada apa-apa no. Awal mula saya ketemu dengan Pak Husen ini, saya arah pulang dari dinas sore hari. Saya ngelihat seorang kakek-kakek rambutnya panjang, dia telanjang, duduk di warung kosong. Saya berusaha mendekat dengan cara membujuk dengan air minum, biar Pak Husennya nggak kabur. Begitu ngelihat saya, Pak Husen ini langsung kabur. Dan karena saya ini jangan sampai niat kita ini membantu Pak Husen ini nggak terlaksana, sehingga saya berusaha ngejar Pak Husen. Saya bantu Pak Husen ini termasuk luar biasa, karena Pak Husen ini mulai awal sampai akhir Pak Husen ini berontak. Yang mana biasanya saya ngerjakan sendiri, ini saya dibantu warga masyarakat kurang lebih 5 orang untuk memberikan pertolongan Pak Husen, tidak sanggup. Apalagi di belakang pada saat kami membersihkan Pak Husen itu, di belakang ini ada rel kereta api. Namun alhamdulillah setelah kami dibantu warga masyarakat, kami berhasil untuk membersihkan Pak Husen. Dan kami janji kepada warga masyarakat bahwasannya kami akan kembali lagi menjemput Pak Husen asalkan pihak keluarga memperbolehkan. Dan Pak Husen belum sempat kami bawa pulang, namun sudah bersih, Pak Husen sudah keburu kabur. Itu yang terjadi. Basian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut
di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonia di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Dahut. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Boss, Capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture will reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Dik, potongi kukune, Dik. Kula potongi kukune. Oh, niki lho, niki ben resik. Bismillahirrahmanirrahim. Kukune sik, kaki. Ojo gawe iku, Bro, wedi wonge gawe potongan kuku. Pun mboten napa-napa. Jenengan kula resiki. Nah. Mboten napa-napa mriki. Tak lungguh ae, tak lungguhin. Pak. Kapan kalian jenengan? Oh, ayo. Nah. Nah, ya. Ayo sampean potong kuku nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wis tangane. Ora ya Allah. Kapan kalian jenengan? Monggo. Ini orang dengan gangguan jiwa ini memang harus pelan. Kalau ndak kuat, kalau jijik ndak bisa. Sama nih semam durung. Ngopi mari ki ngopi ya. Nah, ora gak boleh ngamuk. Coba, Masya Allah, tangan rusuh kabeh. Ayo dipotongi kukune iki. Ayo dipotongi. Mas Bro, ewangi aku tuh, ngersi tangannya. Ayo Mas Bro, ewangi. Golek amal. Engko lak waras wong iki. Sampeyan ceklik akan dicelakan keluarga mboten apa. Ah wis ngerti diresik-resik. Sampean rungokke dhisik. Sampean iki tak potong rambutnya ben ganteng. Wis to meneng ae. Engko sampe tak parani maneh. Tak takono ke Bang. Oleh dicelakan keluarga. Ayo Mas Adi. Iki lho siro. Oh. Sik. Nek nyekel ngene ngono enak. Cek ngene sampean.
Ya kalau cekidik nah, bismillah. Oh, padang. Kalau mengapa Pak Usen begitu agresif? Karena Pak Usen orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa, memang awal mulanya begitu. Namun Pak Usen ini termasuk orang yang luar biasa. Mulai awal sampai ending akhir, Pak Usen ini tidak nurut sama sekali, malah berontak. Dan setelah kami nyatakan bahwasanya tidak ada kegiatan rel kereta api itu, tidak ada kereta api melintas pada saat Pak Usen kabur, kami tidak berusaha mengejar. Karena kami takutnya malah nanti terjadi kecelakaan. Dan setelah kami pulang, kami sampaikan kepada warga masyarakat yang pada saat itu membantu kami untuk melakukan evakuasi ke Pak Usen, kami akan kembali asalkan keluarga Pak Usen boleh kami untuk merawat Pak Usen di yayasan kami. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayai lur. Oh, nomor 2. Yuk, nomor pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung. Selamat. Jelas. Paketan entek. Pakei. Nyo. Oh, Pusiron. Oh. Paketanmu gak tau tes. Loh, kamu pasti gak tau melok kustul jahe. Nanti di nopo. Nah, CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingin ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Nduk Kuistul Jena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketnya. Iya. Sama saya lah. Ini apa nih? Tergantung dulu aku kayak tadi. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dino Minggu jam 18.00 nang CTV. Wis tonton gulu. Kasihan ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Kasih kata-kata dulu buat kalian semua. Saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. Sampe tak tumbasno klambi anyar. Purun to?
Purun. Nanti sering. Ini warga Lamongan. Namanya siapa, Pak? Husen. Namanya Husen. Desa mana? Desa Sukodadi. Desa Sukodadi. RT? RT 01 RW 07. Ini tadi kita temukan di pinggir jalan. Saya mohon waktunya, mudah-mudahan beliau masuk antrian yang akan kami jemput selanjutnya. Karena kasihan. Kakinya sakit? Oh, tadi roboke lapo ngomong kaki sakit, nampatan ya, Pak ya. Mohon doanya, Bapak ini nanti akan kita jemput kembali karena kasihan. Ya, pelan. Mudah-mudahan semakin nurut. Pun, bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, haus. Lagi. Ayo. Nah, saiki ini kukunya, coba lihat ini. Ini kotor ini, dipotongin. Enggak, dipotongin kuku nih. Ben resik. Nah, gini caranya, gini. Ini loh gini. Nah, coba sampe dulu. Amin ya. Nah, coba resik. Alhamdulillah ya Allah lu. Masya Allah resik. Ini taksi. Ora wong dipotong. Ini, Pak, potong kuku ini, Pak. Urung. Sini, aku sing mlok awakmu sing motong kuku iki. Pun, mboten napa-napa. Ayo, ngadu bang. Siji. Ojo ini. Ya. Coba aja. Ojo perlu tangan di bapak lo. Wes, supply di. Sampean diramut api, diresiki. Nabubuk. Sakit tuh, Bu? Ya, makanya sikitnya nggak diapa-apain, kasihan. Besar. Enggak, Bu. Ini yang penting saya tahu alamatnya dulu toh. Kan orang sini aja. Lanjut kan orang mana? Oh, ini orang sini toh, Bu ya. Wes, tenang ya. Masya Allah. Pak Husen itu sudah bukan hanya depresi, sudah mengalami gangguan kejiwaan. Kalau depresi itu ringan. Namun Pak Husen ini sudah termasuk orang dengan gangguan jiwa. Karena apa? Dia sudah nggak pakai baju, dia sudah tidak pakai sandal, dan dia diajak komunikasi pun dia nggak nyambung sama sekali. Banyak emosi dan agresif. Sehingga bukan depresi kalau menurut kami, namun sudah ke arah orang dengan gangguan jiwa aktif. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur. Oh, nomor 2 yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3
beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakai i. Yo. Oh, kusiron. Oh. Pakai kamu gak tau. Loh, kamu pasti gak tau melok pistol jahe. Nanti di nopo. Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingin ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Lu kuis tul Jena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya tadi. Iya. Aman sik lah. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang CTV. Wis tonton gulu-gulu yuk. Kasihan ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonia di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persipaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1 resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Kami sarung anyar ki. Ojo ngamuk, golek ngamuk. Wong la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dipotongan kukunya, Dik. Dipotong kukunya, Dik. Kukunya dipotong, Dik. Kukunya, Dik. Ya, kukunya dipotong, Dik. Ya. Iya. Yo, kita tak bisa. Kukunya sampean diresiki. Kukunya sampean diresiki. Kukunya sing dawa-dawa diresiki. Ora apa-apa kukunya sing dawa-dawa diresiki. Kukunya sampean diresiki. Kukunya sampean diresiki. Ya, nurut ya. Ayo nurut. Kukunya diresiki ben ganteng sampean. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kukunya diresiki. Nah, ayo. Ayo Mas, wangan mana Mas? Ayo Mas, tarin Dik. Iki sampean ngene. Nah, pun. Enggak diresiki wis nang kowe. Kowe nanti potong di wis, nanti potong kukunya di. Ngene bapak iki ora dipotong.
Boten. Bayahe iki kok sampean gawe ST sing akeh lho Mas. Pak. Alih. Pun sampean bubuk. Tenang. Tenang. Ada, aduh. Tapi niki semer. Jenenge tiang-tiang semer. Iya. Sapa Mas ini? Mas Kusen. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah untuk evakuasi Pak Kusen, alhamdulillah berhasil ya. Pak Kusen sudah tenang. Nanti tinggal kita lanjutkan. Nanti mudah-mudahan saya segera cepat bisa menghubungi keluarganya. Karena Pak Kusen ini warga di sini sendiri. Tip menghadapi orang dengan gangguan jiwa yang agresif, kita harus lebih sigap. Dan kita lihat lingkungan di sekitar. Contoh begini, kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang agresif, pastikan bahwasanya di situ tidak ada benda yang sangat membahayakan. Contoh batu, contoh kayu, contoh senjata tajam. Kalau ada, minta tolong itu yang diminggirkan. Karena orang dengan gangguan jiwa, kalau ngamuk, kita yang sehat 10 orang pasti kalah. Karena kita menggunakan tangan dan kaki. Kalau orang dengan gangguan jiwa, semua kekuatan badannya digerakkan. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang agresif, kalau tidak memiliki keahlian khusus, jangan coba-coba mendekat. Alhamdulillah, Mas Kusen berangsur tenang. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan keluarganya. Ya. Dukung terus kegiatan kami Promo Belajar Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah. Kotor baju tidak masalah. Yang penting kita berhasil. Untuk sementara Mas Kusen tenang. Ini buktinya tenang. Nah, itu Mas Hadi lanjutin. Ya. Nanti rumahnya sini toh Pak. Nah, nanti ini perwakilan keluarga. Nanti sampein Pak. Ya, yang bersihin Pak Purnomo. Nanti kalau saya pulang dinas mampir, nanti saya tak coba komunikasi. Rumah ini tuh Pak, rumah berarti ya? Ini lho Pak, balai desa ini kingkin sampai itu seperti. Balai desa itu masuk? Masuk. Tanya Kusen pasti kenal semua. Nah, keluarganya Pak Sinten? Dayat Servis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung terus kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Pesepeda naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1 resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Repo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan Susan ke kantor KPU Jawa Timur.
Ya,